Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pada kajian kita hari ini kita akan menyempurnakan faidah-faidah yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 59 yang itu tentu erat kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 58-nya. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi wa idz qulna udkhulu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum ragada wa adkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fawadal ladzina zalamu qawlan ghayra qila lahum fanzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun. Dan ingatlah, maksudnya kepada Bani Israel ketika kami berkata kepada mereka, kata Allah, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu negeri Palestina, ke Baitul Maqdis di situ, dan makanlah ya apa-apa yang ada di dalamnya sekehendak hati kalian. Tentu ini dalam bagian bukan dalam rangka memiliki, ya, tapi dalam rangka untuk menikmati saja. Karena ini erat kaitannya dengan harta pampasan perang, maka sungguhnya itu hanya dihalalkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maka konteks ayat ini Allah mempersilakan mereka memakan makanan buah-buahan yang ada di Baitul Maqdis tersebut, tapi tidak dalam rangka untuk kepemilikan, ya, dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Dan masuklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kembali kepada mereka Bani Israil tadi, pintu masjid, ya, melalui pintu Masjidil Haram, Masjidil Baitul Maqdis tadi, dalam keadaan kalian bersujud, ya. Dalam keadaan kalian bersujud. Lalu ucapkanlah hittatun. Hittatun di sini adalah, ya, ucapan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa. Jadi ketika Bani Israel yang kemudian telah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kejaran Firaun, ya, dan para tentaranya, ya, pada ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kemudian Baitul Maqdis Palestina itu Allah wariskan untuk mereka Bani Israel. Maka mereka memasuki Baitul Maqdis dalam keadaan tentu mereka merasa mendapatkan keamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memasukinya Allah memberitakan mereka, ya, pada dua amalan, ya, amalan fisik yaitu bersujud ketika setelah masuk situ melalui pintu tersebut, maka bersujud, ya, untuk mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua adalah dengan hati mereka dan juga dengan lisan-lisan mereka, yaitu apa? Memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ini dua amalan besar, ya, dalam syariat kita, ya, dalam agama kita pun ini merupakan dua amalan besar, ya. Amalan bersyukur atas nikmat-nikmat dan juga amalan selalu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Bila sudah demikian, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan yang lain adalah apa? Naghfir lakum khatayakum. Maka kami akan berikan ampunan untuk kalian. Ya, berikan ampunan untuk kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan berikan tambahan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, yang mereka telah menunaikan hablum minallah dan hablum minan nasnya. Hablum minallah berupa
keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas adalah mereka memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada ya saudara-saudaranya kaum muslimin. Ya, yang mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan juga kepada mereka. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Wallahu fil aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya tersebut senantiasa menolong saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya fadilah keutamaan bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan tersebut. Ya, ketika mereka membaguskan hubungannya kepada Allah dan membaguskan hubungannya kepada manusia. Lalu apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Bani Israel ini? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kenikmatan keamanan dan penguasa mewariskan kepada mereka Palestina, ya Baitul Maqdis, ya yang Allah perintahkan pada mereka untuk bersujud dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Ini merupakan nikmat tambahan buat mereka dan pengampunan dosa tadi. Tapi ternyata fabadalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Ternyata ada di antara mereka ya sekelompok golongan dari mereka dari Bani Israel tadi itu ternyata mengganti ucapan selain ucapan yang telah disampaikan kepada mereka. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintah kepada mereka untuk minta ampun, mereka mengatakan bukan hittatun tapi hintatun minasyair. Maksudnya adalah apa? Hitta itu artinya biji gandum. Dan perbuatan fisik yang Allah perintahkan kepada mereka untuk bersujud justru ketika mereka memasuki Baitul Maqdis dari pintunya dalam keadaan mereka merangkak ya dengan berjalan mundur. Ini mereka telah mengubah ya apa yang Allah inginkan kepada mereka. Diberi minta bersujud malah masuknya ngarondang. Ya, merangkak bari mundur. Diperintahkan untuk ya hittatun minta ampun, mereka ganti hittatun artinya biji gandum. Maka lihatlah akibat dari perbuatan mereka tadi. Apa kata Allah? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim tadi, ya. Itu mereka yang telah mengganti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain sebagai bentuk kemaksiatan pembangkangan, yaitu Allah turunkan kepada mereka azab dari langit berupa petir, berupa suara dan bermacam-macam azab kepada mereka. Bima kanu yafsukun, itu ya merupakan akibat karena kefasikan yang mereka kerjakan. Maka beberapa faidah dari dua ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka kita akan tambahkan bahwa di antara faidah dari ayat atau dua ayat tersebut bahwasanya ya berisi tahrimu tabdili li kalimatillahi wa tahrifuha wa anna minadh dhulm. Ayat tersebut mengandung pengharaman perbuatan mengubah kalimat Allah, itu memalingkannya atau menggantinya dengan hal yang lain. Ya. Dan itu hakikatnya merupakan kezaliman. Karena Allah mengatakan fabadal ladzina zalamu qaulan, maka orang-orang yang zalim itu telah mengganti ucapan. Ya, dari perintah Allah demikian dia ganti dengan baik perkataannya mereka ganti atau perbuatannya mereka tidak sesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini merupakan perkara yang diharamkan. Ini menjadi pelajaran kepada kita bahwasanya ketika ada lafaz syar'i yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh sembarangan mengubah lafaz-lafaz itu ya kepada lafaz yang Allah tidak pilihkan lafaz itu untuk kita. Atau perintah Allah udah jelas-jelas jentrek, gamblang begitu. Lalu kemudian perintah itu
ya dilakukan dengan cara yang berbeda, padahal perintahnya sudah sangat jelas gitu. Ya, perintah sudah sangat jelas. Contoh misal, ya Allah perintahkan salat. Salat jelas. Di setiap masa, setiap para nabi kalau salat itu pasti melibatkan apa? Gerakan lisan dan gerakan anggota badan. Itu ma'ruf. Lalu kemudian ada mereka mengganti mana sholat itu artinya berdoa, cukup kita doa sama Allah, tidak perlu kita mungkin ikut menggerakkan badan begitu. Nah itu termasuk meniru perbuatan Bani Israel, mengganti ucapan dengan makna yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, mengubah amalan yang pada sudah sangat jelas amalan tersebut diganti dengan amalan yang lain. Nah ini perkara yang diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, bayanu uqubatu haula'i adh-dhalimin, ya, berisi penjelasan ayat itu tentang hukuman bagi orang-orang yang zalim tersebut berupa Allah turunkan adab dari langit untuk mereka. Ya. Wa minha, dan di antaranya adalah faedah ayat tersebut berisi isyarat, ya, berisi penunjukan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak pernah mendolimi seseorang pun. Akan tetapi manusia itu sendirilah yang mendolimi diri mereka. Ya. Di antara bentuk kezaliman mereka pada Bani Israel dalam konteks ayat ini apa? Mengganti ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Dan itu hakikatnya adalah kezaliman. Ya, artinya kezaliman. Jadi apapun bentuk pembangkangan kepada syariat Allah, maka itu hakikatnya adalah apa? Zalim. Ya, hakikatnya adalah zalim. Dan Allah turunkan azab kepada mereka bima kanu yafsukun, akibat kefasikan yang mereka kerjakan. Apa sih artinya fasik? Fasik itu artinya apa? Ya, al-khuruj an ta'atillah. Ya, keluar dari rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk bentuk kezaliman juga. Ya. Sehingga para ulama ada yang menyamakan zalim dengan fasik. Menamakan zalim dengan fasik. Wal fisqu naw'an, dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Al-Baqarah ini mengatakan, ya, memberikan faedah tambahan, beliau menambah penjelasan bahwasanya kefasikan itu memang ada dua macam. Ada yang besar sifatnya, ada yang kefasikan kecil. Ya, yang besar namanya fiskun akbar, kefasikan akbar. Yang kecil fiskun asghar. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya diantaranya dari sisi konsekuensi. Orang yang melakukan kefasikan besar, konsekuensinya bisa membuat dia keluar dari keimanan. Mukmin berubah menjadi kafir murtad. Ada kefasikan yang kecil, sebuah bentuk kemaksiatan kepada Allah yang tidak berkonsekuensi mengeluarkannya dari agama. Dan lawan dari kefasikan kecil ini adalah al-adalah, bentuk keadilan. Karena fasik bagian dari zalim kan, lawan dari zalim adalah apa? Adil. Muncul pertanyaan, mengapa perbuatan maksiat itu dianggap perbuatan yang zalim, berarti perbuatan yang tidak adil? Dari sisi mana?
Perbuatan maksiat itu adalah bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan dalam hal apa dan hak siapa yang diambil, yang tidak diberikan. Kan Allah sering itu menyebutkan kesyirikan, dzaliman, inna syirka dzulmun azim. Ya, bentuk kefasikan, kemaksiatan ini kedzaliman. Ya. Dan zalim lawannya lawan dari adil. Berarti ketika berbuat syirik berarti tidak adil. Tidak adil itu artinya tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Mengapa kesyirikan atau kemaksiatan dikatakan zalim? Hak siapa yang tidak diberikan? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, hak Allah ini yang diambil, yang dikatakan perbuatan zalim dan termasuk perbuatan kefasikan, ya. Itu ada yang berkonsekuensi dia keluar dari agama. Contohnya apa? Syirik. Perbuatan berbagai murtad, keluar dari agama. Ada bentuk kezaliman atau kefasikan yang tidak mengeluarkannya dari agama. Di antaranya dosa-dosa besar ya, seperti berzina, ya, mencuri, mabok-mabokan, ghibah, ya, riba, dan banyak contoh dari perbuatan besar. Ya. Bahkan ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, namanya kitab Al-Kabair. Di situ hampir 100 contoh-contoh dosa besar dijelaskan di situ. Itu ada beberapa contoh dosa besarnya yang tidak mengeluarkan dari agama. Ya. Nah, ini ilmu tambahan ya yang diselipkan oleh Sulaiman dalam menjelaskan kefasikan. Karena tadi kan Bani Israel mereka melakukan pembangkangan kepada Allah, kemudian Allah turunkan azab kepada mereka dari langit karena kefasikan yang mereka kerjakan. Ya, karena kefasikan yang mereka kerjakan. Ya, seperti itu. Maka ada kefasikan yang sifatnya dia mengeluarkan dari agama. Ada yang tidak. Dan tidak semua hukuman itu karena akibat dia keluar dari agama. Contoh, ya, hukuman wanita seorang yang berzina, yang dia sudah menikah, dihukumnya apa? Rajam. Sampai mati nggak? Sampai mati. Rajam itu kan dilempar dengan batu, batunya harus sedang gitu, jangan batu gede. Kalau batu gede dilempar sekali mati gitu kan, siksanya nggak terlalu kerasa. Juga jangan terlalu kecil, matinya terlalu lama gitu. Gitu. Harus yang sedang. Kira-kira seukuran kepalan tangan tuh. Gitu. Sampai mati kan tuh. Pertanyaannya, apakah hukuman bagi pezina itu karena kekafirannya atau karena kemaksiatan dosa besarnya? Karena kemaksiatannya. Tapi itu dosa besar. Dia mati tuh. Mati kan? Nah, dia mati di kuburan di kuburan kaum muslimin atau di kuburan di tempat di luar kampung kaum muslimin kuburannya di tengah-tengah kaum muslimin, menunjukkan dia masih muslim matinya. Dan bisa jadi ketika dia matinya dalam keadaan dia bertobat, itu dia bisa jadi setelah dirajam dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena mati dalam keadaan tidak membawa dosa lagi kan gitu. Tapi jangan coba-coba ya ingin seperti ini, naudzubillah. Ya, na'udzubillah. Karena orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, ya, masalah dirinya itu semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu tentang ilmu gaib terhadap hatinya gitu kan, seperti itu. Maka ya jangan coba-coba. Faedah lain dari ayat tersebut, isbatul asbab wa ta'siruha fi musabbibatiha. Ya, ayat itu juga menjelaskan hukum sebab akibat. Nah, ini penting. Karena mempelajari hukum sebab akibat itu berpengaruh kepada akidah kita yang benar. Karena ada dua pemahaman. Ya. Nah, sebelum kita bergeser ke situ, apa dalil bahwa ayat ini menunjukkan hukum sebab akibat? Tadi Allah turunkan azab dengan sebab
Kefasikan kan yang mereka lakukan kan. Allah sudah memberikan mereka nikmat, mereka bisa selamat dari kejaran Fir'aun, mereka memakan makanan di tempat yang di Baitul Maqdis tersebut, di Palestina tersebut, ya. Allah perintahkan mereka untuk banyak bersyukur, Allah perintahkan mereka untuk banyak bertobat atas dosa-dosa, malah ya membangkang. Allah turunkan azab atau tidak? Turunkan. Apakah Allah zalim ketika turunkan azab kepada mereka? Tidak. Allah tidak mungkin menghukum kalau si hamba atau manusia itu berbuat taat. Nggak mungkin. Kalau itu terjadi berarti kita telah menuduh Allah zalim. Na'udzubillah. Ya, Allahu bari'u minhu. Ya, Allah berlepas diri dari perbuatan demikian. Maka Allah menurunkan azab. Ini akibat dari sebabnya apa? Karena kemaksiatan, kezaliman, kefasikan yang ya Bani Israel itu lakukan, menunjukkan bahwa agama kita ini agama yang menetapkan hukum sebab akibat. Ini akidah yang benar. Karena bila ini tidak kita fahami dengan baik, kita bisa terjebak satu dari dua pemahaman dalam masalah takdir. Apa itu? Ada Jabriyah di situ dan ada Qadariyah. Orang Qadariyah ya meyakini bahwa akibat yang didapat oleh seseorang itu murni karena sebab kemanusiaannya saja. Murni dari usaha manusianya saja. Tidak ada dalam keyakinan mereka kait-pakait dari aturan dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas keliru. Karena Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Hanya saja akidah yang benar tidak ya membawa kita untuk memikirkan apa yang Allah inginkan kepada kita dari rahasia takdirnya. Kita hanya tahu bahwa Allah ingin kita melakukan amal ketaatan melalui ya penjelasan Rasul yang Allah utus, melalui kitab yang Allah turunkan. Ini golongan yang pertama, Qadariyah. Yang sebaliknya di kutub yang lain adalah Jabriyah, yang mereka meniadakan, menafikan usaha manusia dalam akibat yang nanti akan mereka dapatkan. Ya, mereka meyakini bahwa amal manusia itu tidak berpengaruh kepada keimanan seseorang. Bisa masuk ke murjiah di situ. Bagi mereka kita nggak perlu beramal, kalau memang surga aja gitu kan. Bisa masuk ke dari Jabriyah itu bisa berkembang udah menjadi murjiah yang meniadakan amal. Jabriyah bisa menolak adanya apa? Ya, masalah usaha manusia. Jabriyah, nah kita mah hidupnya kayak kapas aja lah. Kemana kapas itu dihembuskan oleh angin, dari situlah kita akan berada gitu. Sehingga orang seperti ini cenderung menjadi orang yang tidak peduli dengan ya amalan-amalan yang berkaitan dengan apa? Dengan hubungan interaksi manusia satu dengan yang lain biasanya. Bagi dia itu pokoknya sholat aja, zikir aja. Udah nggak ada yang lain amalannya. Ya, kita nggak perlu misalnya menambah usaha gitu. Ada seperti itu. Atau bahkan kata mereka, untuk masuk surga kita nggak perlu banyak beramal. Kita mah jalani aja semuanya ya dengan apa adanya. Toh nanti juga kalau memang Allah ingin kita surga dong gitu kan, seperti itu. Kalau dibalik nggak mau, kok Allah ingin kita neraka dong, biarin aja. Nggak mau dia gitu kan, lucu juga. Nah, ini kan bertentangan dengan hikmah Allah membuat sebuah syariat. Nah, makanya dalam beberapa ayat Allah Syekh Utsaimin menekankan bahwa ayat ini menetapkan hukum sebab akibat. Nah, itu harus ada dalam diri kita. Ya, bahwa segala sesuatu itu terujug-ujug gitu kan. Ada sebab akibatnya gitu. Ya, dalam konteks kita sebagai manusia. Sehingga kata Syekh Utsaimin pada bab yang terakhir bahwa ayat ini juga menjadi bantahan kepada kaum Jabriyah ya, yang karena mereka mengatakan bahwa manusia itu dipaksa untuk beramal, tidak memiliki pilihan sebagai manusia gitu kan. Nah, ini pada hakikatnya dia telah menuduh Allah berbuat zalim. Karena kalau seandainya dipaksa ya,
Maka berarti Allah zalim dong. Kenapa Allah azab begitu? Iya kan? Kalau dipaksa untuk beramal, ya, misalnya tadi bahwa dia akan berdalih bahwasanya kan saya berbuat maksiat kan juga Allah yang mengatur. Kenapa saya harus dihukum gitu kan? Berarti kalau dihukum Allah zalim dong. Kan seperti itu. Nah ini pemahaman Jabri yang seperti itu. Ya. Mengapa? Karena mereka menafikan, meniadakan adanya usaha manusia untuk memilih. Karena manusia itu tahu apa yang dikerjakan itu pilihan dirinya. Manusia itu tahu, bisa membedakan itu. Ya, jangan jauh-jauh masa dunia aja. Manusia itu ketika dihadapkan pada dirinya, misalnya dia baru kendaraan nih, dia dihadapkan pada dua jalan, yang satu jalan yang baik, yang satu jalan yang buruk, yang ini bolong-bolong, yang satu mulus. Kira-kira dia akan berkata, udah kita ambil jalan mana aja lah. Ya kan? Jalan mana aja lah. Nah kita mah apa tuh gitu kan misalnya. Nggak bisa. Dia pasti akan mengatakan, kamu nih orang yang punya otak ya. Udah tahu jalan bolong diambil. Padahal udah ada pilihan jalan yang bagus. Kan begitu. Dia celah orang-orang yang memilih itu gitu kan. Maka kalau ada yang berkata begini, saya ini berbuat maksiat, itu kan takdir. Dan saya nggak bisa dong, dari takdir Allah nggak mungkin dong saya dihukum karena apa yang Allah takdirkan. Itu kalau membantahnya mudah dan banyak sisi. Cara yang paling mudah begini. Tadi contohnya ya, ada pilihan tadi. Kalau bicara tentang agama, jawabannya mudah. Kalau sekarang begini, Anda berbuat maksiat menyalahkan takdir. Sekarang kita tanya, kalau ada orang yang soleh tidak berbuat maksiat, itu takdir bukan? Ya? Takdir bukan? Takdir, mengapa Anda tidak memilih takdir orang soleh gitu, tapi kok memilih takdir orang salah gitu? Kan bukankah kesolehan juga takdir? Nah salahnya dia, ya nggak fair gitu kan? Bermaksiat ini kan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kenapa saya dihukum kata Allah Subhanahu? Mengapa Anda tidak memilih takdir jadi orang soleh? Gitu kan? Seperti itu. Itu kan juga pilihan. Makanya ketika ada seorang pencuri di masa Umar bin Khattab, dia protes gitu, ya, bahwa wahai Umar, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau akan menghukumku pada apa yang telah takdirkan? Maka kata Umar bin Khattab, ya aku juga akan penggal tanganmu karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Diam dia. Emang ente bermaksiat karena takdir, ente beralasan boleh. Anak ketika potong tangan ente, anak nggak boleh beralasan takdir, kan begitu kira-kira? Diam. Itu luar biasa ya. Nah ini Masya Allah, dalam pelajaran dua ayat ini pun kita akhirnya juga sedikit juga terus dikenalkan bagaimana kita berakidah dengan benar akan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam bagian iman kepada Allah adalah kita mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita salah ya, terjebak pada satu di antara dua kesalahan dalam memahami takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingat, ketika manusia itu berbuat maksiat, Allah tidak zalim ketika Allah menghukum mereka. Maka para ulama membuat sebuah perkataan yang sangat indah. Masuknya seseorang ke dalam neraka itu karena keadilan Allah. Karena Allah tidak mungkin zalim menyiksa penghuni neraka kalau dia orang baik gitu kan. Tapi lihat, ketika si hamba itu masuk surga, maka para ulama mengatakan, namun ketika dia masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kan kalau adil kan seolah-olah apa? Berbanding lurus kan? Berimbang kan? Itu karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua alasan besar. Yang pertama, ya, bahwa dia bisa beramal soleh ketika di dunia itu karena rahmat Allah kepada dia. Yang kedua, balasan surga itu dibanding dengan amalannya ketika di dunia itu nggak ada apa-apanya. Itu murni pemberian fadilah karunia Allah kepada mereka ketika mereka merasakan kelezatan dan nikmat-nikmat yang dirasakan di surga. Nggak sebanding dengan amalannya di dunia. Coba sekarang ya. Salat merupakan amal memasukkan surga enggak? Sedekah, zikir, baca Quran, ya kan? Apalagi silaturahim, bakti sama orang tua,
berbaik mata tangga, amanah. Sebutkan berbagai macam ketaatan itu semua membawa kepada surga. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan berat oleh kita? Jawabannya tidak. Nggak ada Allah buat syariat. Makanya Allah mengatakan, ya, nggak ada Allah buat syariat. Itu yang membuat apa? Membuat mata jadi merah, membuat hidung jadi bengkak, membuat kaki jadi gitu, pegel-pegel atau pincang begitu. Nggak ada amalan fisik syariat Islam itu yang seperti itu. Ngeluar sedekah aja, sedekah itu kan juga kalau ada lebih. Zakat misalnya, wah itu kan gampang itu. Punya uang 1 juta, punya uang itu juga ngeluarin zakat juga kalau sudah ada takaran minimalnya kan, dan itu gede itu. Kalau kita itu misalnya uang saja dengan pendekatan emas 85 gram itu sekitar, kalau misalnya 500 ribu berarti 45 juta baru, dan itu nunggu 1 tahun dulu. Dikeluarkan 2,5%, berapa? 2,5% dari 45 juta, anggap aja 50 juta. 2,5% dari 50 juta itu berarti sekitar berapa? Berapa? 50 juta. Sejuta lah, sejuta berapa? Sejuta 150. Ya, 1.150.000. Hilang lepas 1.150.000, sisa 48.750.000. Itu kan seolah-olah uang itu nggak hilang gitu. Sekarang kita besarkan 1 miliar. Zakatnya 25 juta. Sisa berapa? 975 juta. Itu kan seolah-olah uang gak berkurang sama sekali. Masih terasa gede gak masih uangnya? Masih terasa gede. Jadi gak ada amalan-amalan itu yang membuat menyiksa manusia. Nah, dengan amalan yang kalau kita mengatakan itu enak sebenarnya gitu ya, diberikan pahala surga, itu gak ada apa-apanya amalan mereka di dunia itu. Maka betul lah kata para ulama bahwa masuknya seseorang ke dalam surga itu karena apa? Karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka dengan bisa beramal pun karena Allah sayang kepada mereka sehingga mereka beramal soleh. Dan Allah berikan pahala balasan surga itu tidak sebanding dengan apa? Amal yang mereka kerjakan di dunia. Udahlah di dunia itu Allah bantu gitu kan. Allah kasih dengan berlipat-lipat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dengan kenikmatan dunia kan gitu. Nah itu sebuah kalimat yang sangat indah yang disebut oleh para ulama. Masuknya seorang ke dalam surga karena karunia Allah. Masuknya seorang ke neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin salah tempat gitu. Si A sama si B. Tiba-tiba dari kiamat si A ini orang soleh, tempatnya neraka. Si B orang jahat, masuknya surga. Itu nggak pernah ada berlaku dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah salah hitung dalam menghitung amalan-amalan hambanya, menghisap amalan mereka. Allah tidak pernah salah ukur dari apa yang mereka kerjakan. Enggak pernah salah. Allah mau berilmu tentang perbuatannya dan mengatur takdir amalan ya hamba-hambanya. Ya. Nah, sampai di situ ya kita udah sempurnakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 5859-nya. Dan cukuplah ya sekitar setengah jam lebih dikit ya. Sisa waktu kalau ada yang bertanya dipersilakan ya. Kalau tidak ada ya jangan maksain. Ya, pemaparan materinya, dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullahu Ta'ala yang akan bertanya langsung. Silahkan melalui di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Silakan yang akan bertanya bisa melalui bisa dicoba dengan menelpon ke nomor 022-8686-2637. Baik Ustaz, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Abdullah di Bandung. Beliau bertanya, pada saat ini untuk merubah ayat mungkin tidak ada, tapi banyak orang yang menafsirkan ayat-ayat Allah dan ternyata ada tafsir yang berseberangan atau berlawanan satu dengan yang lainnya pada ayat yang sama. Bagaimana kita selaku penuntut ilmu menyikapinya Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Silakan. Iya, baik. Ya barakallahu fiik.
kita dapati bahwasanya ada satu ayat yang ditafsirkan oleh ahli tafsir ya, ahli tafsir dengan hasil yang berbeda-beda. Maka apa sikap kita mensikapi perbedaan tersebut? Mungkin pertanyaannya adalah dari sekian tafsir itu tafsir mana yang kita ambil? Mungkin begitu ya, yang selamat, cara kita bagaimana gitu kan. Baik, yang pertama bahwasanya memang untuk mendapatkan kebenaran itu sebagaimana Allah berfirman al-haqqu min rabbiku ya, min rabbik, bahwa kebenaran itu dari Rabbmu, maka tentu kita doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah tampakkan kepada kita yang benar ya. Allahumma inal haqqa haqqan tibaa wa anil batila batil warzuqna tinabah. Ya Allah, berikanlah tampakkan kepada kami kebenaran adalah benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tampakkan kepada kami kebatilan adalah batil dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa menjauhinya. Gitu. Maka berdoa ya. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tampakkan kepada kita kebenaran dan kita bisa mengikutinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya memang betul bahwa manusia atau para ahli tafsir itu memiliki pemikiran berbeda-beda. Ya. Namun menjadi diskusi atau menjadi telaahan kita adalah begini. Siapa yang lebih dekat kepada apa yang Allah inginkan? Nah, itu bisa menjadi salah satu pendekatan kita. Dan tentulah kita tahu bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan. Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah orang yang paling tahu tentang makna Al-Quran itu adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita harus cari tafsiran Rasul dalam hadis-hadisnya tentang ya, sebuah ayat. Tinggal kita pastikan bahwa hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih, maka tentulah ya tafsir berdasarkan hadis itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Jadi ketika kita melihat ada beberapa tafsir, ini tafsir ini memuatkan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ini tafsir ini murni perkataannya, tidak ada riwayat sama sekali. Maka tentu yang paling terbaik kita ngambil tafsir ayat yang di situ dijelaskan ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalaupun tidak ada hadis Rasul, kita tahu bahwa hanya para sahabatlah orang yang memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Karena ayat dan hadis itu turun di masa mereka. Aplikasinya seperti apa, mereka yang paling tahu. Sehingga aplikasi kehidupan para sahabat adalah aplikasi berdasarkan bimbingan Allah dan Rasulnya. Maka berarti apa? Kita ambil sebuah tafsir yang pada suatu ayat yang di situ ada penjelasan dari Allah, dari Rasulullah SAW atau dari para sahabatnya. Atau paling tidak kalau nggak ada sahabat, kita ambil yang dari muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Kalau tidak ada, ambil dari tabi'in. Nah, itu cara kita merangkai, ya, memilih sebuah kitab tafsir. Bila kemudian sampai kepada tabi'in ini sudah tidak ada, ya, maka sebenarnya kita ambil para ulama yang dari sisi kebiasaan dan menafsirkan ayat, maksudnya suatu tafsir itu dia dekat dengan ilmu periwayatan hadis. Dikenal ulama ini orang yang mumpuni di bidang hadis. Karena bisa jadi itu tafsir dia nggak memunculkan hadis-hadis yang ada atau asal dari para sahabat atau asal dari tabi'in, tapi di dalam kebiasaannya dalam kitab-kitab yang lain kita melihat dia memang juga ahli dalam bidang periwayatan hadis. Gitu. Ya, maka ini akan lebih membuat kita lebih ya, tetap yang terbaik adalah Rasulullah SAW sebagai penafsir Al-Quran. Ya, nah itu mungkin arahan kita. Dan alhamdulillah pada hari ini banyak ya kita dapati kitab-kitab yang kemudian itu juga memunculkan banyak periwayat hadis, dan yang paling menonjolnya adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir. Itu yang paling menonjol, kitab yang paling banyak meriwayatkan hadis dalam penafsiran ayat dan juga penafsir para sahabat dalam menafsirkan sebuah ayat. Itu tentu yang terbaik ya. Itu yang terbaik. Nah itu kita pelajari Tafsir Ibnu Katsir. Pelajari lebih dalam gitu. Dan setelah itu kita tahu bahwa Ibnu Katsir itu memiliki
guru yaitu Ibnu Taimiyah dan juga teman-temannya juga menjadi para ulama di Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka coba kita lihat, ambil pendekatan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam sebuah tafsir. Itu kan seperti itu. Ya, karena Ibnu Katsir memiliki guru, Ibnu Taimiyah itu seorang ulama ahli hadis. Maka setiap orang berguru pada Ibnu Taimiyah berarti orang-orang yang hadisnya kuat-kuat. Maka tersebutlah di situ apa? Ibnu Katsir. Tersebutlah di situ Ibnu Qayyim. Tersebutlah di situ apa? Imam Adz-Dzahabi. Itu murid-murid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan pasti mereka tidak jauh dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membahas permasalahan apapun dalam agama, termasuk dalam masalah hadis. Jadi kita arahkan kok tafsir ya, cari tafsir Ibnu Katsir, cari tafsir Ibnu Qayyim, atau kepada ulama-ulama yang lain yang memang dari sisi kecondongan mereka itu mereka condong kepada tafsir-tafsir yang di situ melibatkan ayat-ayat dan hadis, melibatkan para sahabat dan melibatkan tabi'in ya dalam penafsiran sebuah ayat. Nah itu kurang lebih bagaimana cara kita memilih sebuah penafsiran. Sisanya tinggal kita bandingkan dia lebih dekat ke hadis Nabi atau tidak. Itu saja. Ya. Apapun nama judul tafsirnya. Ya, tentu kita mengarahkan ya kepada tafsir yang tentu kita kenal ya. Dari periwayatan ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qayyim, tafsir Abdurrahman Nasir As-Sa'di gitu kan. Gitu. Termasuk tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang saya pakai ini. Ya, seperti itu. Ya, karena kita mengenal mereka ya insya Allah aman secara pemahaman dari sisi manhaj, akidah, ya juga dari sisi aspek fikih yang ada dalam hasil-hasil karya mereka, kan seperti itu. Lalu kemudian ada perbedaan yang sebenarnya dia saling melengkapi, namanya ikhtilaf tanawwu'. Maka itu kita pakai semua. Yang ini tidak saling bertolak belakang. Maka kita ambil itu semua sebagai bagian dari rangkaian suatu tafsir. Maka itu akan membuat kita luas dalam memandang suatu ayat dengan berbagai macam sudut pandang. Ya, seperti itu dalam kita belajar hadis. Ya. Tapi saya nggak mengerti dalam masalah itu. Nah, kalau itu belajar. Ya, jangan mengeluh tapi nggak mau belajar gitu. Ya, nggak akan dapat solusi. Ya, nggak akan dapat solusi. Terus belajar, tingkatkan ya pemahaman, tingkatkan ilmu. Ya. Saya kira mungkin kita cukupkan sampai di situ dulu ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.